Kalah paling gede berapa? Kalah paling gede ya total ya hampir 30 M sih kalau anjing. Serius lu? Anjing goblok. Enggak. Jadi goblok-goblokin ini. 30 M cerita pengalamannya. Dalam apalagi data yang lu punya tentang gua? Ini kurang banget nih orang, Pak. Kenapa? Apanya itu kurang? Dia pernah ditipu sama karyawannya sendiri. Manajer ya? Manajer. Cewek. Cewek bener. Kok bisa Lah, sih? kita berdua juga pernah. Ya! Lu kan sering disanding-sandingkan. Sandi sama Dr. Richard Lee. Podcast kalian, duluan-duluan tentang tamu. Enggak lah. Kali juga klarifikasi. Kayak Dr. Richard. Oh. Ya tanggapan lu gimana? Enggak ada tanggapan. Ini sementara nunggu season 5. Tetap ada Vincent and Desta. Vincent and Desta season 4,5. Tebak-tebakan tamu nggak? Tebak-tebakan tamu nggak? Oke. Ini buat yang baru bergabung, kita di season 4,5 ini Ya. kita dibilangin sama Saker kita nggak boleh tahu tamunya siapa. Ya itu dia. Jadi Jadi ini surprise. tantangan ya. Kalau kemarin kan sempat ada Malik and Essential tuh. Iya. Band. Ya. Ini gue tebak sekarang nih nggak band karena bangkunya lebih kecil. Katanya sih satu orang. Dan ini apa? Set kita berubah lagi kan kemarin di outdoor. Ya. Harus kita mau di outdoor tapi hujan. Iya benar. Sama banyak laron. Nyesel kan lo pada bikin set di sono. Tapi bagus secara gambar. Ya. Cuman gue lebih ke ini sih sebenarnya. Kalau biasanya kalau kita syuting selama ini kan Vindes, besok tamunya ini. Nah biasanya gue suka ngebanking tuh. Wah besok apa-apa, gue nanyain dia apa. Iya, Nah betul. ini sekarang gue bener-bener, ya nggak tau lah, kita lihat aja Pas lah ya. Malik aja gua ini lagi belum nggak apa lagu-lagunya lagi kemarin. Nah ini gua Tahu tapi begitu tapi- kaget gitu iya. jadi bingung. Nah sekarang ini siapa ya tebak-tebakan? Oke. Atau Musisi, komedian, atau aktor, gue tebak Tinatun. kan dia anggota DPR. Ya emang nggak boleh dibocor. Kan lagi kerja dia. Oh ya kan udah jam segini udah. Oke lo Tina Tun. Enggak. Jangan nama deh, kalau nama susah mungkin. Ini lebih profesinya Yang aja. paling mendekati gocap-gocap ya. Mendekati itu kayak gimana? Misalkan gua aktor, lu komedian, tahu-tahu dia tebakannya, politikus. misalnya gue nyebakin Indra Jeger, terus taunya si Regen kan masih deket tuh. Jangan Stand-up gitu. komedian. Oh, Profesi. Oh, iya. Oke, lu siapa? Gue tebak ya. Ini profesinya apa langsung nama? Langsung nama mendingan. Wah, anjing. Tapi yang mendekati menang gocap. Wah, anjing. Oke, kalau gue ya, Arman Maulana kalau gue. Lu siapa? Tapi enggak sih, Arman baru aja. Ini. Nggak usah ada tamu lah bro, kita ngobrol aja berdua mau. Gua ini deh. Siapa? Ini lebih berharap sih sebenarnya. Gua J.I. Jazz. Wah, main bola. Bang J. Gue ya, Gue pengen ngobrol sama dia. Hamka Hamzah gue. Lu main bola juga Ya ya? sama dong. Beda, lu kan ini, pemain internasional. Apa bedanya? Gak sama aja, Oh, atlet iya. juga. Ya udah gue tebak yang lain deh. Stand up komedian deh gue. Oh yang deket sama Desa mah banyak. Bukan. Monyet. Ini si oke deket sama gue ya. Diki Divi udah pernah. Boris. Gua Hamka Hamzah deh. Karena tadi baru ngomongin Hamka Hamzah gua. Ya, kayaknya Iya, itu deh gue feeling gue juga. Hamka Hamzah gua. Ya udah, gue yang lain deh. Karena bola lagi rame Firman kemarin. Utina. Sama itu main bola juga. Ya udah, gua asal-asalan aja. Kalau nggak nih kita nggak ada tamunya, kasihan nih di depan nih. Kan tadi gua baru abis kirain nggak kita ngebahas Hamka Hamzah. Gua Iya. Hamka Hamzah. Karena bola lagi rame. Kayaknya Saker lagi pengen mengambil hype Iya sepak juga bola. sih, monyet. Oke deh kalau gitu. Gue tebak yang jauh aja sekarang deh. Ini aja deh, Marcel Widianto. Oke, langsung aja kalau Ya. gitu ya. Gocap-gocap ya. Ya. Oke. Siap. Wah, anjing. Stephen Chow. Anjing gak ketebak banget monyet. Wah, anjing. Wah bangke tetep monten lagi di atas setan tuh lihat tuh. Enggak kan ini udah disiapin. bangkunya. Udah disiapin. Udah ada bangkunya. Oh ada bangkunya? Iya. Saya udah bawa bangku dari rumah soalnya. Ini orang yang membuat teman saya ngejeledak kemarin. Oh iya, bukan. Itu karena ketololan dia sendiri ya. Bangke. Denny Sumargo. Akhirnya
ya Allah. Nggak usah didorong, nggak usah didorong. Seneng Mau banget. duduk. Kedatangan dia seneng banget. Ah, lu payah lu nolak kita. Di Lu mana? baru tadi dibilangin sama anak-anak nolak untuk Oh, gue main. mau ke Korea. Ngapain? Event yang lebih besar. Anjing banget. Gue denger tanggal Kok bisa 26. dadakan begitu kan padahal Korea harusnya direncanakan udah lama dong. Gue tuh rencananya tanggal 20, tapi visa gue ketolak. Jadi tanggal 22 gue baru dapet. Jadi 20 kalau gue berangkat kan gue udah pulang tuh. Event lo tanggal 26 kan? Iya. Boleh dibocorin kan? Boleh. Nah, karena gue 22 nggak akan keburu pas gue pulang. Maaf ya. Kalau kita pengen lihat dia nyebur ke air. Enggak, ya gue lucu takut ya. juara aja sih. Belagu banget. Balap-balap sepeda doang. Kemarin juga pingpong lu gofur. Cah nggak tahu diri. Lu basket menang kan? Kalah lah. Bro, ini atlet MVP. Kan kalah sama Oscar Lawata. MVP. Mario Lawata. Oscar Lawata. Mario. Gue tuh suka ngefur kalau basket. Gue ngefur aja dia kalah. Pingpong masa dia kalah lagi? Mau ditaruh kemana kemaluannya? Maluan. Ditaruh di mana? Denny Sumargo, terima kasih. Oh, udah mulai ya? Kehormatan Gue dia. harus jaga image ya. Podcast dia termasuk podcast nomor 1 di Indonesia loh. nomor satu. Bangga loh gue sama lu, Den. Gimana? Dari petarung jalanan. Tarung derajat, Nggak usah dibahas dong. Tarung derajat. Tarung derajat. Nggak usah Gue selalu kok dibahas. ingat dia kayak gitu terus. Ini orang hebat banget loh, berantem jago. Basket berprestasi. Jamnya lu lihat sekarang. Anjir. Hedon banget. Tanah Abang. Asik. Apaan? Apaan lu Iya, ngeliatin? udah beda di hidupnya. Bininya kaya, bro. Enak aja. Apa? Gua. Masih? Walaupun dipegang bini gua uangnya. Iya. Oh, gitu. Iya. Ini mau ngundang buat apa ya? Acara apa Cerita ini? dulu gimana kemarin lu akhirnya main basket sama dia? Enggak kan dari dulu kan gue memang pengen ini aja. Gue tuh kalau diajak olahraga tuh selalu seneng gitu. Ya. Tapi ini orang aneh cuy. Lu tahu main basket itu baru terjadi setelah follow up hampir 1,5 tahun. Iya dia udah lama bilang. Iya, jadi dia nge-WA gue mulu. Dan basket yuk, gitu kan. Iya. Wih, gue bilang, wih oke nih. Gue habis NATO waktu itu. Enggak, berkali-kali masalah lu WA gue. Basket yuk, ayo. Gue tanya, jadwalnya tanggal berapa lu bisanya? Hilang bro. Hilang. Gua lagi Ntar dia ada nong. masalah. Gua lagi ada masalah. Ada masalah. Iya. Ntar dia nongol lagi sebulan lagi. Cuy, basket yuk. Sama. Gue jawab, gue kasih lihat lu WA-nya, lu pasti paham tuh. Terus gue dan nanti gue, ini orang maunya apa sih? Iya bisa, kapan lu maunya? Ntar deh gue cek jadwal dulu ya. Hilang lagi. Iya, masalah lu kayak banyak banget ya. Setahu gue masalah cuma satu tuh yang kemarin ya. Udah apa sih buat pas Oh iya, udah. Ayo lah, Den. Iya, iya. Oh. Oke. Ya, orang mah masih Oke. begitu aja. Heran. Ini acara harus lucu gak sih? Enggak, ini acara serius. Tapi dia beneran jago main basket tuh, bro. Iya. Iyalah. Iya, tapi kan orang kan mikirnya kan ini settingan. Ternyata emang beneran jago. Dia lempar ke belakang masuk terus. Aneh Masuk. banget. Dia MVP 4 kali ya lu ya? MVP 6 kali. Ya, jangan dikurangin ya. Anjing. Nggak enak Enggak yang ya. sesudah lu cedera katanya. Gue baru tadi kebahas. Sebelum cedera, sesudah cedera, itu gue masih ada jadi pemain terbaik. Jadi gue berhentinya itu pas umur 28. Gue berhenti karena gue bosen. Juara Karena lu mulu, capek. udah gua. dapat semuanya. Beneran juara mulu ya. Juara mulu. Dan MVP terus ya. Nggak terus, sesekali lah gue MVP gitu. Cuma kan gelar gue tuh keseluruhan udah lengkap lah. Juara turnamen, juara liga, pemain terbaik, best defender, juara selendang, rookie of the year, tim nasional, all star sampai 9 kali. Nggak enak sih nyebutnya ya, jadi nggak usah lah. Kontol juga nih orangnya. Jadi kontol-kontolin dong. Tapi dia beneran ada alasan untuk membuat namanya adalah pebasket sumbing itu tadi. Sombong. Sombong pebasket sumbing. Lu Sombong. juara selendang pernah? Pernah juara selama sekali doang. Waktu itu tahun 2003 sebelum gue cedera lutut. ACL. Jadi abis gue juara slam dunk, gue akhirnya kena cedera lutut, terus gue harus memulihkan diri 1 tahun, dan orang tuh udah nganggep gue udah nggak bakal bisa comeback lagi. Itu kan azab itu berarti karena Enggak kesombongan. dong, lu. enggak itu emang sial ya. Abis itu balik lagi. Balik lagi, juara lagi, MVP lagi. Emang kalau jago mah biasa aja bro. Iya. Tapi pantas dia begitu, bro. Iya. Emang jago beneran, Emang monyet nih. tangilnya karena ada alasan. Iya, tapi jagonya kan bukan karena gua itu tiba-tiba jago, enggak. Gua jagonya karena gua latihan 8 jam sehari dari Senin sampai Minggu. Ini prosesnya nih. Dan tapi terlepas dari apapun itu, menurut gue lo adalah salah seorang selebriti tanah air, mantan atlet juga yang nggak tahu ya, lo bisa berhasil untuk membuat sesuatu, nge-branding diri lo lagi sampai sekarang membuat sebuah konten di YouTube jadi konten creator, dan
termasuk yang 5 besar ya. Terbaik dia. Terbaik ya. Masa? Cara Ya kan lo, kemarin cara, ada. cara lo ngulik segala Iya. macam itu buat gue ya. Yang lo kan dari basic kan sport. Iya. Terus juga tarung derajat. Nggak usah dibahas ke sono-sono. ya kan? Tiba-tiba lo bisa jadi public speaking lo bagus, Iya, interview iya, lo, iya. deep talk lo bagus. Itu dari mana, Den? Nggak tahu, gue juga bingung ya. Tapi ngomong-ngomong ini nggak dikasih minum ya kalau Ada, di- ada, ada. bro. Ada ya, agak aus ya. Ini. Wih. Madata nama tamu. Yoi. Haus juga ya soalnya. Iya, minum aja. Saya minum dulu sebelum Iya. saya jawab ya. Santai. Tenang, itu udah ada inek di dalam. Ada goyang-goyang. Walaupun banyak sering ada masalah ya podcastnya dia ya. Banyak juga masalah. Ya karena tamu yang diundang juga kontroversial Iya. kan dia. Podcast gua itu berawal dari gua niatnya cuman pengen bikin sesuatu yang bisa bantu orang. Itu dulu. Setelah itu gue yakin pasti akan bantu diri gua dong kalau kita. Kenapa bantu orang dalam konteks apa? Jadi kan waktu gua pas COVID itu, gua kan baru start bikin konten. Terus gue belajar kan dari Vindes, dari siapa semua gue belajar. Terus gue ngeliat, Duluan lu daripada Pindes. dari kalian lah, Belum kalian. Vindes. Hah? Vindes dulu. Vindes duluan. Oh, gitu, oke. Terus gue ngerasa kayak apa gue mampu ya? Karena gue tidak pernah merasa diri gue semampu itu. Gue hanya tahu cuman satu hal, kalau mau maju harus kerja keras, itu aja modalnya. Tapi kalau masalah mampu atau enggak itu gue nggak tahu. Terus gue bikin lah konten basket awalnya. Awalnya nggak jalan tuh bro. Sampai akhirnya gara-gara gue bikin thumbnail pebasket sombong itu baru jalan. Nah seiring waktu gue mulai ngerasa kerjaan gue makin banyak tuh kan. Terus gue ngerasa loh kok Tuhan baik banget ya sekarang sama gue. Gue mulai mikir nih, semua yang gue dapet ini buat apa? Kalau hanya untuk buat diri gue udah banyak sekali ketolong. Waktu itu nama gue pulih. Jadi kasus gue beres. Gue bukan orang yang menghamili orang tidak tanggung jawab. Terus gue akhirnya bisa keluar dari posisi gue dibilang sebagai mokondo karena mau nikah sama anak orang kaya. Terus akhirnya gue ketemu istri gue yang baik banget, yang mau nerima gue apa adanya. Iya. Jadi gue ngerasa segala sesuatu yang gue dapat udah lebih dari cukup bro. Gue udah nggak ngejar, gue tuh nggak punya mimpi, punya istana, punya perusahaan besar, punya perusahaan digital apa, nggak ada sama sekali bro. Gue ya selamat dari itu aja, gue udah makasih sama Tuhan. Karena gue udah berada di posisi itu, gue mikir apa yang bisa gue lakukan untuk bantu orang yang berangkat dari kesulitan gue dulu. Kepikiran lah podcast, tapi kan podcast sudah banyak. Iya. Jadi gue nggak mau awalnya, tapi karena gue pikir-pikir hanya ini nih yang gue bisa mungkin, ya gue coba deh abis dari Deddy Kobusier waktu itu. Nah abis gue cerita sama Deddy, gue tanya Ded kalau kuncinya podcast tuh apa, ngobrol-ngobrol lah gitu-gitu. Wah gue bikin aja di tempat yang paling gue demen tuh, di tempat meja makan gue yang kecil itu. Gue taruh kamera, ngobrol-ngobrol, hidup jalan bro. Tamu pertama lo siapa tuh? Lutfi Anjay. Siapa itu? Yang kasusnya dulu dia bahas masalah kata anjay itu adalah kata yang kasar. Iya. Terus akhirnya dari situ jalan, terus gue mulai ngerasa, wah memang dibukain jalan ya sama Tuhan. Sampai hari ini gue masih komit, kalau bisa kita duluin bantu daripada cuan. Kalau bisa dua-duanya sih sebenarnya. Gue boleh nanya ini ya, maksudnya ketika lu bilang gue pengen bantu orang, lu ngundang si Lutfi Anjay, lu atas dasar apa lu pikir bahwa lu bisa membantu si Lutfi Anjay? Kenapa dia perlu ditolong? Atas dasar nih orang kayaknya otaknya agak nggak beres. Jadi gue ngerasa ada suatu hal yang perlu diluruskan dari cara berpikirnya Lutfi yang mungkin nggak sampai ke masyarakat. Itu awalnya, karena waktu itu kasus yang paling rame tuh Anjay ini. Iya, Jadi gue tuh suka banget untuk mengulik orang, karena gue selalu ngerasa orang itu punya beberapa versi dirinya. Tapi ketika gue ngajak orang itu ngobrol, dia tidak akan bisa lari dari versi aslinya kalau gue yang nanya. Jadi gue tuh suka bertanya segala sesuatu tuh lempeng gitu loh. Sehingga orang tuh mau nggak mau dia harus ngeluarin sisi aslinya ketika ngobrol sama gue. Nah jadinya deep talk jatuhnya arahnya gitu. Nah public speaking lo ini kalau gue boleh analisa gembel. Ya. Bukan karena kepintaran lo sering ini, tapi karena lo tuh banyak bergaul sama orang, pengalaman hidup lo yang membuat lo itu bisa ngulik orang, bisa banyak perbendaharaan kosakata untuk nanya, untuk ngobrol gitu. Sabar ya bro. Iya. Sabar. Kenapa Sabar. nih? Karena Bukan masalah lu jadi banyak selesai bro. ya? Kuncinya sih sabar. Nih bro ya, gue kasih tau lo ya. Waktu gue dulu kena masalah besar itu, sekitar tahun 2012, itu nama gue tuh di blow up di media. Iya. Itu belum ada Instagram ya, gue kasih tau ya. 1 bulan di yahoo.com, di mana semua di TV itu all my face. Iya. Ditaruh, walaupun gue nggak muncul nih, gue dibikinin narasi. Lu tahu sampai nomor telepon gue ditaruh di sebuah tabloid. Gila. Iya, ditaruh jelas-jelas.
Jadi orang bisa kontak gue segala macam. Gue coba untuk kelihatan kuat dan gue mencoba untuk melewati itu semua dengan pura-pura kuat. Ya, stresnya segala macam udah nggak ketahuan, tapi gue nggak tunjukin. Terus akhirnya gue berpikir, kalau aja ada satu orang yang bisa bantu gue, ngasih kesempatan buat gue untuk menjadi diri gue tanpa ngejudge gue, gue akan berterima kasih tuh. Nih kita kasih kesempatan. Bukan Nggak, Anda. Waktu itu ya? Oh iya. Anda telat. Iya. Ini gue kasih tahu ya, gue tuh berpikir kalau gue preskon akan nolong gue. Gue kan tadinya nggak mau preskon, karena gue nggak mau membela diri. Gue preskon. Terus gue berpikir kalau gue ngomong dari hati, gue ngeluarin emosi gue, orang akan percaya. Nggak jadi. Makin parah. Kok nggak jadi? Parah. Gue sampai nangis, sampai apa. Jujur orang bilang gue bohong, gue acting, gue apa. Terus gue bingung bro. Loh, kok niat gue jadi salah ya? Masih salah juga ya? Dari situ gue belajar ilmu public speaking. Oh. Nyambung ke situ, gue pelajarin semua, gue data semuanya, gue pelajarin. Apa sih yang salah ketika kita bicara di press conference? Apa sih yang salah ketika kita bicara dalam ruang TV? Apa sih yang salah? Gue pelajarin tanpa gue sadar, mungkin. Iya. Oh, iya. Akhirnya selamat lo gimana, Den? Akhirnya gue selamat setelah 7 tahun kemudian, gue minta untuk dilakukan tes DNA. Dan akhirnya si wanita muncul melaporkan tes DNA itu di publik bahwa gue bukan bapaknya. Nah, kenapa nggak dari dulu lo minta tes DNA? Kan udah saya bahas waktu itu, panjang. Orangnya susah untuk mau menyelesaikan. Itu temen gue juga. Iya. Kalau gua entah kenapa sama lo tuh gue terkoneksi ketika lo jadi tamu di Tonight Oh Show. iya benar. Ini ternyata berdua ya. Awal-awal ya? Gue pikir tuh nih orang belagu awal-awal ya. ya. Orang ini kayaknya nggak asik gitu ya. Tapi ternyata pas Tapi emang ngobrol, sombong sih muka gua buat Enggak. Pas ngobrol Tapi lo anjing. ada satu insight yang lo ngeceritain pengalaman hidup lo yang sampai tarung derajat lo di jalanan dan itu yang wah ini gue pikir lu cuma juga modal ya. sensasi, Iya, modal jago iya. basket, terus udah gitu. Tapi ternyata lu ya itu pengalaman hidup lu, terus juga proses lu segala macam itu tuh gila banget. Iya, dan gue belajar dari setiap kejadian dari hidup gue tanpa gue sadar, akhirnya berbuah. Ya mungkin kayak sekarang, lu ngelihat gue, wah keren ya, public speakingnya apa. Tapi tujuan gue sebenarnya akhirnya adalah untuk membantu orang yang ada di posisi gue waktu itu. Karena waktu itu gue udah dijudge bro. Iya. Nah gue pengen akhirnya membuat satu wadah buat orang yang gue nggak ngejudge dia. Jadi gue juga tidak mau akhirnya gue tuh bertanya kepada orang seolah-olah dia tuh udah salah. Kalau dia salah, dia pasti akan salah kan. Jadi gue nggak mau sampai akhirnya gue ikut membuat dia tersudut. Tapi lo sadar atau enggak bahwa itu akan menjadi kontroversi tetap karena selalu akan ada dua mata Ya. Makanya gue selalu membuka air. Iya. Koin. Mata Koin, koin. iya. Gue selalu membuka dua arah. Tapi ngapain sih lu dibawa-bawa? Gue bingung dah. Oh, biar jadi lebih seru kayaknya sih juga ya. Tapi lu mau kalau diundang gitu? Kalau diundang enggak, tapi kalau polisi meminta gua akan datang dan mempertanyakan apa urusannya sama urusannya Nikita sama mereka kan. Karena kan nggak nyambung sebenarnya tuntutannya gitu. Tapi lu sendiri waktu itu sedrop apa, Den? Ya mana? Ya kan kalau lu wawancara waktu si Gofar sempat mau bunuh diri. Iya. Ya kan? Kasian Gue nonton. Ini tuh. apa? Yang waktu dia Gofar, Wak. kasusnya dia dulu tuh dia sempat mau Gue bunuh ngeliatin diri. dia tuh cuman ketika lu liburan ke India. Itu gue nontonin TikToknya dia. Iya. Gara-gara dia nyobain makanan apa, nyobain. Anjing gue nontonin. Aneh orang. Dia penasaran itu dia. Beda-beda ini. Iya. Kalau lu Kak, waktu itu dia. sedrop apa? Apakah sedrop Gofar juga sempat mau bunuh diri lu? Enggak se-Gofar mau bunuh diri. Gua waktu itu pengen melarikan diri. Jadi gue pengen kerja di kapal pesiar. Kalau Gofar kan mau bunuh diri. Iya. Tapi kalau gue pengen melarikan diri. Jadi gue pengen kerja di kapal pesiar, Lompat. menghilang. Hah? Enggak dong. Nggak lompat. Menghilang. Kerja. Bikin identitas baru lah. Terus coba untuk... Jadi Inet katanya, bikinin KTP-nya namanya Inet. Di balik dong Denny. Orgamus. Jadi rencananya planningnya itu dulu. Sempat udah ini belum ada proses sana belum? Udah, gue udah nanya-nanya. Terus gue tanya cara daftarnya. Terus SOP-nya mesti gimana. Latihannya seperti apa. Kan ada itu semua. Enggak, tapi lu apa? Mau kabur dari hukum atau mau kabur dari apa? Gue mau kabur dari nama gue yang udah kepalang jelek, Pak. Jadi kalau di posisi Gofar kayak gitu, itu udah nama udah susah, bro. Makanya kenapa gue ngundang Gofar? Karena gue pengen Gofar dapat kesempatan kedua.
Jadi tujuan dari podcast gue Abdul Gofar. Abdul Ghafur. Gofar ya. Gue sikut lagi serius nih. Jadi gue kepengen Gofar dapat kesempatan kedua lah. Ya terserah lah nanti kesempatan kedua itu apakah Gofar jalani dengan baik atau tidak, itu kembali ke Gofar gitu. Karena kalau udah bicara tentang framing yang didapat sama kayak Gofar gitu, semua pasti hancur. Nggak ada satupun yang enggak. Kalau berurusan sama pelecehan, berurusan dengan perempuan, tidak bertanggung jawab dan segala macam di Indonesia ini, itu salah satu kasus yang paling sensitif. Sensitif banget gitu. Jadi, ya lu ngalamin sendiri kan? Iya, ngangguk-ngangguk kan. Jadi gimana caranya membantu orang ini supaya publik itu memberikan dia kesempatan kedua? Tapi lu tahu dari mana lu membantu orang ini kalau orang ini bener atau tidak kan itu kita nggak tahu ya, maksudnya tetap asas praduga tak bersalah gitu ya. Tapi kan bisa jadi ternyata orang itu dia salah. Bukan Gofar ya, gue nggak ngomongin Salah, Gofar. kan? Iya salah misalkan. Itu gue tidak tahu. Walaupun gue punya insting, tapi gue tetap menganggap gue tidak tahu. Dan gue kasih dia kesempatan, itu kesempatan bukan buat buat dia. Jadi kalau dia salah dalam kesempatan itu, ya kembali Tapi ke kan dia. lu juga bertanggung jawab di situ. Gue bertanggung jawab. Kayak kasus ini baru nih. Nih ada nih gue habis podcast nih. Jadi ada orang namanya Mas Agus. Ya, dia tahu. datang ke Sama tempat Eni ya? gue. Hah? Eni bukan sih? Bukan, Agus. Bukan, ibunya. Ibunya. Bukan Eni, siapa lupa? Bu Bukan, Agus, Bu bukan. Agus, Bu Agus. Pak Agus ini dia habis diseram air keras. Oh, iya. Jadi saya ngomong ke publik bersama Pak Agus ini, orang kasihan dong. Saya buka open donasi. Dan setelah saya buka open donasi, jadi masalah. Karena ternyata donasi yang masuk hampir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari open donasi itu. Wow. Nah, menjadi masalahnya adalah isunya akhirnya penyalahgunaan donasinya dipakai untuk bantu keluarganya, bukan untuk berobat. Oke? Ini kita ngomongin konsep yang tadi kan. Akhirnya gue panggil lagi semuanya, termasuk Mbak Novi Pratiwinya untuk meluruskan semuanya. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban gue yang gue bisa kasih, karena gue tahu ini uang ada amanahnya dan harus diselesaikan dengan baik. Dan baru saja tadi gue podcast dan selesai dengan baik. Jadi gue tetap memikirkan hal itu. Cuman kalau kayak kasus kayak Fadel kemarin, itu nggak ada yang bisa gue bantu. Karena kan apa yang dia keluarkan itu nanti yang harus dia jalanin. Pertanyaannya dia jalanin atau tidak ya kembali ke dia. Kan gue bukan hakimnya. Gitu. Cuman kalau untuk masalah Nikita, gue juga tidak mau akhirnya Nikita, gue menyerang Nikita. Karena Nikita juga punya hak sebagai seorang ibu dalam posisinya untuk membela anaknya dan peduli sama anaknya. Jadi gue istilahnya ada nggak mau ikut campurnya lagi. Tapi Dan sorry, tangan lu keganggu sama daun itu nggak sih? Iya sih agak ya. Iya. Gak lo apa-apa sih pakai tato-tatoan ini, gue bingung deh. Ini gue lagi mencoba untuk ngetes kira-kira posisi tato gue nih yang mantep di mana. Keren ya. Pakai tato-tatoan tuh Gue ngapain? terinspirasi dari Vincent ya. Nggak Lu ada. ngapain pakai tato-tatoan? Ini kan asli. Asli. Ini asli juga. Apaan? Belum kelar. Iya, OTW. Kaki juga lagi di kaki. Keren kan? Kayak Andre Taulani. Tapi bener gue nonton lu ya di TikTok yang zamannya lo lagi liburan ke India tuh. Lucu ya? Ya. Itu gue lagi syuting. Gue lagi syuting buat film. Jadi gue lagi syuting itu gue Oh, bikin... bukan liburan. Bukan, ya? gue syuting. Gue gak pernah liburan, gue kerja orangnya. Tapi kelihatan kayak liburan. Wah, Karena gue culas bawanya enak ya. Nah lu sama Anjing. istri lu nggak pernah liburan? Oh, Itu sama jarang. bini lo. Jarang. Oh, itu bini gue ikut sekalian Iya, jalan-jalan. iya. Tapi gue syuting itu. Oh. Jadi sembari gue syuting, ya gue bikin konten lah. Jangan gitu, lu tetap istri butuh liburan. Lu sendiri butuh liburan, kenapa lu kerja melulu? Gue yang harusnya nasihatin lu. Lah gua mah liburan mulu. Sama istri lu? Waktu nikah Oh waktu iya. itu. Anjing lu. Dia kayak si Dedi juga. Dedi kan gitu gak bisa liburan si Dedi. Iya, cuma liburannya pas lagi kerja dan kita bikin kondisinya bisa jalan-jalan juga gitu. Tetap enak lah. Makanan-makanan apa Kentucky di review sama di Kentucky India. Gue nonton tuh. Lucu banget cuy. Di sana tuh nggak ada nasi kayak kita, semua nasinya panjang kan. Iya. Terus gue basmati. Iya, basmati gitu. Terus gue makan basmatinya terus dicampur pakai kuah apa, terus pakai ini, nggak enak. Itu lu makan ya dari tangan orang gitu. Iya makan, Wak. Makan kayak dia apa? makan. Yang dicelup gini kan, Iya. dicelup-celup gitu kan, terus makan gitu. Mantap, Bro. Kalau kita lihat kan nggak enak ya. Iya, iya. Gue pikir kan pas dimakan mungkin orang lebay Iya, aja. iya. Pas gue makan bener sih nggak enak. Bukan nggak enak, lebih nggak masuk ke lidah lu aja. Karena lidah orang India itu udah terlatih. Bro. Kari ya? Susah digambarkan ya. Susah digambarkan. Itu bumbunya emang rasanya begitu.
Ini gue bukan menjelekkan ya. Iya. Karena Iya. kan bukan berarti dia pakai air kotor, bukan ya. Ya, tapi kan tangan dia kan habis ngapa-ngapain pasti. Ya kan dia udah cuci tangan. Dia udah cuci tangan di air itu. Itu cincin apa sih yang lu juara ini? Ini Muhammad Ali. Oh. Cincinnya Muhammad Kenapa lu Ali. ada apa dengan Muhammad Ali? Karena gue kemarin main film Elias Pikal dan Elias Oh, iya. Pikal itu dia ngefans banget sama Muhammad Ali. Itu udah tayang belum sih? Udah tayang di 240 negara. Karena dia tayangnya kan di OTT kan. Oh, OTT-nya OTT. Oh. tayang di 240 negara dan sudah masuk nominasi Piala Piala tinju terbaik. Bandung. Apa? Festival Film Bandung. Ah, iya. Terpuji, film terpuji. Iya, itu. pokoknya Kok itulah. Puji? Terpuji. Oh, Terpuji. terpuji. Festival Film Bandung dia. Keren lah. Tapi itu apa namanya tadi mau ngomong apa gue ngehe. Lupa ya? Iya, itu tadi itu. Baca prompter. Ya. Enggak usah, Lu nggak sama usah. Michael Jordan jagoan mana ya? Apa? Sama Michael Jordan jagoan mana? Sama gua. Ah. Jordan lah. Itu pertanyaan agak bodoh ya. Pemain Indonesia yang menurut lu bisa nandingin lu siapa? Pemain Indonesia sekarang banyak. Ya kalau sekarang kan udah masih di zaman Siapa lu tuh lah. yang kayak anak gua? Banyak. Mukanya siapa? Arigi. Oh bisa dia. Gua ngefans sama Arigi gua. Iya, dia pernah foto sama gua waktu umur 5 tahun. Oh ya? Iya, dia waktu gua undang ke pebasket sombong, dia ngasih tahu, Kak masih ingat foto ini, dia masih gemuk kan. Iya. Siapa ini? Itu aku Kak. Buset tua. Arigi gua demen Arigi. Ah, jago. Bisa Kemarin dia. Precision juga seru banget itu. Iya, dia kan Precision. rising star. Iya, Racing Star. Kalau bisa. yang masa lalu dulu yang bisa yang lu buat lu Ali lawan Budi terberat. Jordan, Ali Budi. Lawan gua dulu. Dia sama Ali Budi dong nggak satu angkatan dong. Enggak, Ali di atas gua. Tuh dia. Oh. Ali di atas gua, tapi kita main di era yang gua main di eranya dia. Gitu. Jagoan mana lu sama dia? Ali sama gua apa nih? One on one? Ya one on one coba. Jagoan gua. Oh ya? Oh. Orang bisa ya ngomong begitu ya? Dia Gua emang agak jago. enggak Jagoan iya, gua. iya, tapi gua Kan agak ini kagum. bicara kalau Oke, gua realistis dari orangnya. mananya? Hah? Dari mananya? Satu, gue sizingnya lebih besar. Gue pasti akan main power sama dia. Dan dia akan sulit untuk stop gue kalau gue main power, kemungkinan dia akan banyak fall. Shootingnya Ali, perimeter sama 3 pointnya Ali sama gue masih tinggi akurasinya. Oh. Tapi kalau By secara data dia Iya, bro. iya. tapi kalau secara pengalaman bermain, dia lebih pengalaman dari gue. Iya, iya. Dia lebih unggul di situ. Tapi soal determinasi, artinya hustle-nya gue, dia agak kalah di situ. Ini bukan basket ya, maksudnya berantem. Enggak. Berantem juga dia kayaknya. Tetap dia ya. Berantem. Lu klub apa kalau klub basket? Kalau Yang klub- favorit yang di luar ya? Kalau klub basket dulu tuh LA Lakers. Bolo Lakers. Zaman itu ada Kobe. Kobe Bryant. Lu Kobe zaman Bryant. Jordan dulu nonton gak sih? Zaman Jordan nonton sebentar. Karena transisi. Gue di transisi Jordan ke Kobe Bryant waktu itu. Oh. Dan Ali Budimansyah itu ada di era Jordan. Makanya disebut Ali Budi Jordan. Jordan. Ali Budi Budi Jordan. Jordan. Iya, ya. iya, iya. Sekarang masih ngikutin nggak basket? Udah enggak. Udah. Ya udah, dia ngikutin podcast sekarang bro. Nggak ngikutin basket. Kenapa begini? Gua ngikutin basket. Tapi kalau dia lawan Lu ngikutin basket? Sorry, gue jalanin. Anjir. Sekarang di Lakers bapak sama anak main, Bro. Iya tahu LeBron sama LeBron sama itu. anaknya. Yang dipertanyakan sama semua netizen. Apa dia lawan Ali Budi Kebo menang mana guys? Budi Kebo anak kelapa gading tuh. Anak kelapa gading. Ada anak kelapa gading. Jebakan. Budi Kebo, Budi Kebo. Tapi gue ngomong gitu kesannya gue sombong ya jatuhnya. Enggak. Kalau gue sudah tahu kualitas lo. Bukan, karena gini loh, gue nggak mau ngomong kayak gini kesannya Ali itu di bawah gue, enggak. Karena Ali itu tetap punya prestasi yang gue nggak punya. Apa tuh? Ali Budimansyah itu satu-satunya pemain yang pernah masuk All Star Asia. Dan tidak ada satupun orang pebasket Belum. Indonesia yang punya. Saya pun tidak punya prestasi itu. Oh. Jadi maksud gue gini nih, ada plus minusnya. Gitu, jadi jangan gue ngomong gini kesannya Alinya di bawah gue, enggak. Walaupun memang gue lebih tangguh one-on-one-nya gitu. Asik. Anjir. Nice. Nanti kita buktikan ya, kita undang Ali di pebasket sombong. Nah, pernah nggak sih? Nggak pernah? Wah, baru mau kita undang, mungkin gara-gara ini nih. abis ini. Tuh. Yoi. Gue pengen. Ari Lasso tapi yang kita Bukan. undang. Bercanda. Ali itu Ali. Dia- Woi, Ali dia, tulang. dia boleh sombong tapi kalau sama gue tombok. Dia sosokan. Dengkulnya somplak. Sosokan nantangin gue main basket sih. Bro, temen gue kalau patungan itu selalu kurang gue yang nombok. Enggak, bukan itu, bukan nombokin duit. Iya. Monyet. Nggak nyambung. Tapi gue baru datang aja nih. Gue udah kan, gue mau Nggak lu sih pakai ngejeledak Iya, itu. gue mau sombong-sombongan sama dia kan. Gue main Lu bola kan bikin malu bisa kita angkat itu. kan. Iya. Nggak kasih tuh dung ledak. Anjing, kacamata gue sampai kabur. Itu kencem cuy. Wah, Ya, gue ngilang sebentar tuh. Anjing, baru mau main ini. Kok ngilang ya gue kepala gue? pas gue angkat, lu tau nggak kata apa pertama keluar? Apa? Natasha. Wah, skincare kan?
Enggak, tapi gue nontonin itu pas basket sombong, gue seneng banget ketika lo kalah sama Mario Lawalata. Kenapa sih? Iya. Orang gua ngalah. Alah. Bukan dia 3 point terus ya? Mario Iya. kan bagus shootnya. Mario bagus shootnya, tapi kalau main serius ya dia juga tahu Iya, diri lah iya, pasti. iya, iya. Gitu. Gua ngerokok ya? Iya, silakan ya. Tapi lo pernah terjerumus ke lembah hitam gak sih? Dan Pernah dong, seks iya? bebas. Wah, bukan terjun aja yang bebas. gua takutnya larinya ke gua nih bro. Iya, jangan. Pernah punya pengalaman seks bebas gak? Enggak lah, gua mah selalu ini. Hah? Aman ya? Lu sendiri misalnya kita... Dia orang ngomongnya plus banget ya? Seks bebas, judi. Oh, judi lo? Judi gua. Serius judi pernah? Judi kan kalah. Judi apa nih? Judi kasino. Dari yang main online apa segala macam sampai ke kasino semua udah saya coba. Judi sabung ayam doang yang gua gak suka. Singapura lu ke Singapura? Ke Singapura, Filipina, Las Vegas, Malaysia, ya, Macau. Edik itu loh. Demen gua. Kalah paling gede berapa? Kalau paling gede, ya total ya hampir 30 M sih kalau. Anjing. waktu Serius lu? Anjing, goblok. Enggak. Jadi goblok-goblokin ini. Di 30 orang. Dia M. cerita pengalamannya. Dalam ada kurun waktu 6 sampai 10 tahun deh kayaknya. Ada hampir segitu tuh. Gua nggak sadar. Oke, gua tapi nggak sadar. menangnya? Ya itu udah hilang semua. Iya, ya ada lah menang-menang dikit. Tapi kalau dihitung-hitung ya kalah. Nggak, lu dapet duit segitu dari mana, Den? Dulu gua masukin BlackBerry ke Indonesia. Oh. Jadi dulu bisnis gua tuh banyak. Jadi gua main basket, setelah main basket orang kan kuliah. Jadi gua waktu itu nggak mau kuliah karena menurut gua kuliah itu bukan jalan gua. Jadi gua pikir waktu gua pakai buat cari duit. Jadi gua cari nih cara untuk ngasilin duit. Dari jadi palu gada, jadi jalanin duit orang. Terus jualan perhiasan, jualan tas, sampai akhirnya gua paling makmur tuh 2. Gua jualan tas sama jualan BlackBerry dulu. Itu kenceng duitnya. Kenceng BlackBerry. Gue sebulan itu bro, pertama tuh. Paling kecil nih awal gue mulai nih, udah gopek. 500 juta zaman itu. Masih lu ngerintis di acara-acara apa? Itu Net TV dulu tuh. Enggak, net udah lewat jauh itu kan zamannya itu jauh banget itu. Terus yang abis basket. itu 1 miliar. 1 bulan. Naik 1,5. Ini cukai nggak nyari gua kan? Udah lewat. Udah nggak ada uangnya. Udah nggak ada. Ya kamu Jadi- cari aja di kasino itu ya. Iya. Dan lo jadi sekarang perusahaannya apa namanya si Densu ini di bawah apa? Kalau ini kan Vindes ya, ada menaungi bla bla bla. Lo pada akhirnya membuat perusahaan dong. Istri gua bikin PT. si Ci Olive ini. Iya. Oke. Sumargo Digital Academy. Oh, SAA. SDA. Sumargo. Digital Academy. SDA ya, SDA ya. Jadi gua ada beberapa perusahaan, ada Sumargo Digital Academy, Hah? ada Sumargo Digital Film, ada banyak bro. Oh, ada film juga. Mungkin buat nanti kalau pengen bikin. Oh, udah disiapin sama udah. dia. Sama Ci Olive, karena dia udah tahu bagaimana memperbudak gua untuk mencari uang. Jadi udah, kayak yang ini udah ada nih. Iya, iya, Ya iya. gua tahu, dia ini cinta banget sama bininya. Enggak juga sih. Jangan gitu, ini kan Iya sih, gue cinta banget sama istri. soalnya dia masih yang bisa merubah hidup lo, bisa Bego merubah banget hidup lo ya juga orang. kan. Hah? Si Olive tuh merubah hidup lo juga kan. Merubah juga, dia termasuk ngasih impact juga di akhir-akhir perjalanan gua. Itu feng shui lo tuh kayaknya tuh. Yes, jadi Ci Olive tuh bawa hoki buat gua dan dia bawa cinta dan dia juga bawa berkat buat hidup. Nah, ini bagus. Amin. Lu bisa ngomong gitu nggak? Gua udah nggak ada. Gua tonjok lama-lama nih orang. Biar mati-mati deh gua. Kalah gua pasti sama dia. Kalah gua pasti. Pasti kalah gua. Tapi gini, lu kan maksudnya lu kan dengan kehidupan lu yang ya banyak cewek lah di hidup lu. Akhirnya Iya. bisa stay sama satu orang nih gimana? Den? Jadi kan pada saat gua dulu bandel, nakal cewek, gua tuh di umur 33 ada perjalanan spiritual. Gua udah pernah cerita lah. Intinya Iya, gua di ruangan itu ya? Iya. Nah pulang dari situ gue dapat satu kesadaran. Setelah itu gue udah mulai banyak fokus untuk nyari hidup gue di dalam tuntunan Tuhan waktu itu. Wow. Setelah itu pelan-pelan mau nggak mau lu pasti ninggalin nih kenakalan lu kan, nggak mungkin kan? Karena lu nggak bisa jalan di 2 tempat bersamaan. Jadi gue udah mulai ke arah yang berbeda. Di situ gue udah mulai nggak main cewek segala macam. Akhirnya Main cowok tuh ya. iya. Bisa Akhirnya nggak jadi potong lu dia lagi? Iya. Terus Iya. Oke, terus. Dia tahu waktu itu soalnya. Sempet disukan gay juga soalnya kan. Jadi abis itu gue mulai menemukan diri gue dalam versi yang berbeda.
Dan di versi yang berbeda. Apa momennya maksudnya? Apa yang membuat lu nge-twist itu pasti Ya, ada? perjalanan spiritual gue waktu gue ke Enggak gunung. kayak Ini lu kok bisa tiba-tiba gitu. Waktu itu gue mau nikah sama cewek. Oh. Sebelum ke gunung ini. Jadi waktu itu gue ketemu cewek ini baik banget. Sangat rajin ke gereja. Ibadah, anak Tuhan. Anak Tuhan, keluarganya pun begitu. Lu gak pernah ngapa-ngapain sama dia? Oh, nggak pernah karena dari awal gue waktu ketemu sama dia, gue tuh berpikir bahwa kalau memang ini jodoh dari Tuhan, gue bernazar. Oh, seperti mati lampu. Bukan nazar itu! Oke. Iya. Bukan ya. Terus. Gue bernazar. Kalau memang jodoh dari Tuhan, saya mau jalan yang bener deh. Ya, gue pernah denger nih lo ngomongin ini. Terus? Saya mau jalan yang bener. Karena kan gue udah sering nih bobo sama cewek segala macam. Asik bobo sama cewek. Iya. Najis. Tai banget. Nggak enak. Geli gue dengernya. Sama cowok juga kadang-kadang. Gue sering bobo apa cewek. Iya, gitu. Bobo doang. Iya. Nyelup mah enggak. Iya. Nyelem. Terus. Bobo sampai bobo lagi ya. Jadi gua waktu itu bernazar tidak mau macem-macem. Sama yang ini nih. Oke, ya. Ternyata setelah 1 tahun berjalan, kok akhirnya malah dia sama cowok lain. Gue bingung di situ, bro. Sakit hati banget lo. Sakit hati. Lo kira mau kerja kapal. Belum. Bukan, Enggak, itu beda lagi. beda Timeline-nya kasus ya. berantakan lagi. Timeline-nya kayaknya lompat ya. Oke, terus. Terus akhirnya gue stres. Itu stres gue cukup tinggi karena gue waktu itu udah ke Tuhan. Oh, oke. Kan gue Kalau kan niatnya bener kan? iya, karena kan gue kan nggak tahu percaya Tuhan ya. Gue tuh selalu hidup berdasarkan kekuatan pikiran gue dan semangat tempur gue. Jadi buat gue Tuhan itu antara ada dan tiada aja dalam hidup gue gitu. Sampai akhirnya Pada saat itu ya. gue datang ke Tuhan itu kok hasilnya malah jelek. Jadi ngapain punya Tuhan? Waduh. Mempertanyakan, Ini lagi dong, bergojolak lagi dong. Ngerti kan? Iya, Kalau lu iya. ada di posisi gue ngapain? Iya, Lu iya, jalan iya. bener Iya, tapi iya. hasilnya begini. Iya, iya. Gue carilah Tuhan saat itu. Gue sempat ada di titik depresi tinggi. Sampai di kamar kosan gue tiba-tiba gue ngambil spidol. Ini true story ya. Gue tulis pergi mencari Tuhan. Gue buang spidolnya. Gue ambil beberapa peralatan masukin tas. Gue pergi. Ngilang dari kosan gue. Tidak memberi info ke siapa-siapa. Gue pergi dengan kesendirian gue. Akhirnya gue pergi ke tempat temen gue. Mungkin dengan ngobrol sama Temen lu temen. tuh Tuhan ternyata. Bukan. Iya, maaf. Oke. Bukan. Mungkin dengan ngobrol sama temen, kita mungkin dapat Iya, pencerahan iya, kan. Jadi gue carilah temen gue yang paling masuk ngobrol sama gue. Ngobrol kosong. Akhirnya gue bingung, gue pergi, gue nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba gue diingatkan mau pernah mau ngajak cewek gue itu Iya. ke gunung. Oke. Itu yang mendorong gue ke gunung. Syuting 5 cm itu. Bukan. Lain, Vincent. Timeline Anda suka lompat-lompat. Iya, Oke. Iya. Oke, sabar. Wah, balik ke sana lagi dia nih. LC-nya mana? Terus ke tempat teman lo. Makin kecil aku disco lagi. Udah nih. Ini banyak banget penonton ya kayaknya. Inspiring. Itu membuat gue ke gunung. Karena gue lagi depresi, gue pergilah ke gunung itu menenangkan diri. Pergilah ke penginapan apa adanya. Sendiri tuh ya lu? Sendiri. Perjalanan jauh itu gue milih Gunung Kerinci waktu itu. Oke. Gunung Kerinci. Dari gue turunnya salah. Harusnya turunnya tuh dari Padang. Lebih dekat 7 jam. Gue turunnya dari Jambi. 12 jam gue baru nyampe. Naik mobil. Udah di malam hari gue duduk. Merenung, gue lihat tuh siluet-siluet gunung. Oh, lu nggak naik ke atas gunungnya? Di lerengnya? Belum. Nah. Masih di lereng gue lihat. Gue ngapain di sini? Tuhan ini ada di mana anjing gue bilang. Ini kenapa gue jadi ada di titik kayak gini gue bilang. Ini tahun berapa itu? Tahun 2000, pokoknya umur 33, lu dikurangin deh ya. 2015-an kayaknya. Oke, ya. Sorry, 2000, ya 15-16 Ya. lah. Gue mulai merenung, ini gue kenapa? Gue ini gila, gue ini apa? Oh kacau balau bro, otak gue udah denger suara macem-macem. Gue kesurupan, apa gue kena santet? Apa? Macem-macem bro, semua di kepala. Udahlah diem lagi, gue lihat di gunung. Tiba-tiba ada suara naik gunung itu. Terus gue bingung suara dari mana, tapi anjingnya naik aja kali ada pada di sini. Mana tempat tidurnya banyak kutu, gue bilang kan. Gue naik tuh gunung jam 3 subuh. Sendirian. Nggak pakai gaya tuh? Gak pakai gaya. Jadi gue tuh sebenarnya planning waktu itu naik sama salah satu kenalan gue di Kerinci. Cuman karena gue ada dorongan itu, tiba-tiba gue pergi sendiri subuh-subuh naik.
Gue naik bro, bawa seadanya. Naik gue jalan. Susah ternyata medannya. Panjang-panjang. Bukannya dari Padang Jambi. Bukan, Enggak, ini naik ke gunung. Medan. Naik ke gunung. Rute. Jadi kalau Kerinci itu, dia jarak. Iya, sorry. Kacamata lu gue tonjok. Pecah masuk mata gua. Iya, bahaya. Iya. Jadi gunung itu kan ada yang jalanannya lebih landai, Iya, iya. ada yang curam. Treknya Nah, Kerinci ya. termasuk curam dan agak gembur tanahnya. Jadi langkahnya tuh agak berat. Jadi gua agak kecapean sih memang. Tapi gua nggak berhenti jalan. Sampai jam 12 siang itu persediaan. Dari jam 3 pagi sampai 12 siang. Anjing. Lu kalau ada di kondisi gua, lu 9 jam, Cil. lu jalan aja udah. Air habis. Ah. Wah gila. Karena kan lu nggak prepare, Pak. Iya, Kan lu iya, nggak iya, mikir. iya. Jalan. Gua udah lewat pos 1 tuh. Masuk pos 2, jalan. Gua udah mulai halu. Halu. Kalau memang ada Tuhan. Tuhan kan yang Pencarian menciptakan semua. gila ya. Berarti harusnya ada air. Kalau memang ada air ya berarti ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan ya berarti tak ada air. Udah kacau bro. Iya. Tiba-tiba gue nengok. Kayak ada yang dorong nengok gitu. Ada genangan air. Padahal tidak hujan. Enggak hujan ya. Ada air. Dan itu haus banget kan. Gue ambil kaos kaki. Gue saring pakai kaos kaki gue karena itu kotor. Iya. Ya kan gue taruh di botol gue yang kosong. Gue minum dengan kondisi agak keruh. Iya. Jalan lagi. Kalau ada Tuhan berarti ada makanan. Kalau tidak ada makanan berarti tak ada Tuhan. Udah aneh bro. Gila. Jalan. Ada makanan bekas. Kayaknya bekas Pendaki-pendaki gitu sebelumnya, kali ya. tapi udah agak kebuka. Gue makan. Astor. Bukan. Nasi. Oh, nasi. Nasi ya. Lengkap ada telur sama ayam. Enggak. Enggak ada. Udah tinggal nasinya doang. Ya, Sama udah. bumbu Sisa-sisa ya. Iya. Enak itu. Karena lauknya dia tahu lauknya gue mau makan jadi habisin dulu. Oh iya. Jadi gue makan. Berarti nasi doang tuh ya. Nasi tapi sedikit tinggal. Iya. Berapa sebungkus? Enggak usah. Nggak usah Cuma warteg. Nggak usah ditanya. Saya kurang Bisa tahu ya. selesai dulu ceritanya bisa. Iya. Ya, terus. Lanjut jalan lagi. Kok bisa kebetulan ya? Kebetulan. Ini setiap lu nanyain itu gitu. Ada jawabannya. Tapi kan kebetulan itu tidak ada. Bukankah kebetulan itu adalah bagian dari rencananya Tuhan? Anjing, nih orang nih gila banget ya. Udah kacau bro, kacau. Jadi apakah kebetulan ini sudah direncanakan? Jadi Tuhan ini ada di mana posisinya di dalam kehidupan kita? Apakah dia memberikan kita hak free will untuk menentukan sesuatu, tetapi di dalam hak free will itu dia juga berperan. Sehingga hak free will itu sebenarnya tidak pernah ada. Wah udah ngaco bro. Cut. Badan drop. Capek, mulai ngantuk. Akhirnya gue berasa mau pingsan. Kalau Tuhan tuh ada dokter pasti. Hah? Kalau Tuhan tidak Enggak, ada. belum ke situ, belum ke Gak situ. kesono, Iya, gak ke kesono. situ, iya. Udah ngantuk, agak blur. Akhirnya gue Tiduran. jatuh ke tanah. Oh, kecapean. Jatuh ke tanah, tapi tidak di posisi yang enak. Tapi udah lemes badannya. Jadi pipi gue udah nempel di tanah itu kan dingin ya. Enak bro. Kan dingin kan berasa tangan iya, tuh. iya. Tiba-tiba air mata gue jatuh. Itu titik tersedih gue itu terakhir yang gue inget. Gue bilang berbisik pada bumi. Tapi didengarkan oleh langit. Saya pergi. Sinematik banget ngomong-ngomong. Iya. Enggak, lo udah pikir udah lewat. Gue ya di Iya, fase itu. Iya, maksudnya pada saat itu lo berpikir ini Iya. saatnya gue gitu. Kayak nonton film ya? Dan gue udah gak mau balik bro. Nah, ini gua- beneran serius, beneran kejadian? Ini film banget Ini ya? sebenarnya cerita film. Anjing kayak film banget. Tapi memang yang gue alamin semelankolis itu. Oke, Jadi gue oke. tuh punya sisi itu ternyata. Oke. Sisi-sisi apa ya? Ya begitulah istilahnya. iya. Drama-drama itu. Tapi gimana setelah itu abis itu lo bangun? Tertidurlah gue. Gue menggambarkannya tertidur. Iya. Gue masuk ke dalam satu dimensi. Wah anjing. Nah gue menganggapnya mimpi. Iya. Jadi di dalam dimensi itu, ini kalau kita mati lampu gelap kan? Bentar. Lu gak abis mushroom kan apa gimana? Enggak. Lu jadi... Enggak. Tai kebonya yang saya makan dia waktu itu. Iya, oke. Tai kebonya ya. Jadi pas gue ada di satu, gue menganggap itu dimensi karena gelap kan. Jadi tapi gue sadar, tapi gue nggak bisa lihat apa-apa. Antara sadar nggak sadar gitu lah ya fase. Gue sadar itu. Oh sadar, oke. Gue merasa awake bangun Iya, gitu, oke. tapi gelap. Jadi nggak bisa lihat apa-apa. Oke. Tapi lu tahu dong, walaupun dalam kegelapan lu Iya, ada kan. iya. Tiba-tiba gue bingung, ini gue di mana? Tiba-tiba ada energi datang meluk gue. Itu gue bisa rasa. Lu ngerti kan? Bisa rasa dong. Iya, Kan iya. lu punya kulit kan segala Iya, macam iya, bisa iya. rasa. Tiba-tiba gue ngelawan.
Gue bilang saya nggak butuh dikasihani. Saya nggak butuh dipeluk. Saya nggak butuh kasih sayang. Saya butuh jawaban. Disitulah perjalanan gue dimulai. Gue dikasih lihat banyak hal. Gue gak perlu panjang, nanti cerita sekitar 2,5 hari tuh. Nah, kita sediakan waktu itu. Iya. Tapi akhirnya di situ menemukan jawaban. Di situ gue menemukan jawaban lewat perjalanan gue yang gue kalau cerita tahu panjang, sampai gue dibangunkan sama orang yang nemuin gue di gunung itu pendaki. Bangunin, bang bangun nih kan, bangun di titik terakhir gue. Pokoknya perjalanan gue terakhir itu, ini kan panjang ya. Gue masuk ke dalam satu pintu, terus sebelum gue masuk ditanya, harta? Terus gue bilang ambil. Karir, ambil. Semua ditanya tuh. Uang apa, semua ditanya. Masa depan, ambil. Terakhir ibu, wah itu gue agak lama tuh. Gue cuma bilang saya titip mama saya. Feeling gue gak balik soalnya. Saya titip mama saya, Tuhan, saya gagal. Sementara lu bisa ngomong Tuhan, sementara lu masih dalam pertanyaan. Makanya gue bingung. Iya. Gue kayak lagi ngobrol sama Tuhan nih. Saya titip karena saya gagal. Saya bilang, oke, udah masuk. Gue masuk ke satu pintu, tiba-tiba cahayanya terang, terus gue langsung jatuh. Terus gue ngomong dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadirat-Mu. Bangunlah gue. Dibangunin pendaki. Belum mandi dia tuh. Banden. Iya. Bukan dakian. Bukan itu. Oh iya, bukan berdaki ya. Bukan, pendaki. Iya, Ya. Pendaki. Dibangunin. Terus gue kan bangun, bingung dong bro. Lu dari ini ke sini. Fase itu ya. Gini, ngapain tidur di sini? Bang Densu, foto dulu, foto. Wak. Foto. Diajak foto, terus gue yang kayak, ah, iya. Gue cerna agak lama tuh. Abis itu gue langsung, gue cabut deh, gitu. Oh iya, tadi tiduran, gitu lah. Gue turun, pas gue turun gue baru lihat robek semuanya, hancur. Kayaknya gue habis jatuh feeling gue. Oh itu foto ini dia nih. Alami. Itu Pamungkas ya, Pamungkas? Bukan, ini Panji Petualang ya. Bukan, C bagus. Iya. Adorable walking. Nah, Bukan lain slide itu. Ini ada fotonya nih. iya itu dia. Kok sempat foto sih? Oh, orang yang foto Kan malu tadi, nih? iya dia foto. Oh. Dia ngajak gue foto karena dia tahu gue Denny Sumargo. Ini rapi loh. Hah? Agak kurang ya kreatifnya ya. Iya, bukan internetnya agak. Tuh dia tuh. Oh ini nih fotonya nih. Ini bener-bener lo yang dari bangun tidur itu di foto nih? Ini yang tadi ceritanya. Terus gue bingung kan, terus gue turun lah. Dari turun itu, gue berpikir mencerna apa yang terjadi. Apakah ini mimpi, apakah ini halusinasi, apakah ini benar. Tapi kok terasa real, tapi kok gue akhirnya ngerti. Gue dapat banyak jawaban. Sampai di kaki gunung, ternyata udah dicari nama temen gue yang janjian itu sama Basarnas. Ketemu bye-bye aja, udah everything okay. Tiba-tiba pas gue udah mau balik ke penginapan segala macem, ada suara dari langit. Itu halu kayaknya gue. Lihat ke atas, gue lihat ke atas, tiba-tiba ada suara, berjalanlah lurus pada kebenaranku, maka engkau akan melihat semuanya. Tiba-tiba ada energi, kalau ini energi nih, ini gue gak halu. Masuk ke dalam sini dia muter bro. Ini gak halu, kerasa soalnya di badan pak. Kalau yang tadi gue masih menganggap halu. Gue gini, gitu. Kayak kesesakan lu ditarik terus diangkat, tang gitu. Terus lega bro, terus air mata haru gue turun, terus gue ngerasa ini jawabannya. Gue ngomong, gue tahu jawabannya. Yang sebelah gue enggak. Jawaban apa bang? Gue enggak juga. Jawaban apa ya? Asam lambung. Bukan dia. Bukan. Oke. Kalau dia dapat energi. Bukan asam lambung. Orang parah Udah, banget. akhirnya sama-sama bingung lah ya. Intinya akhirnya gue turun ke itu mencerna. Dari situ tuh proses spiritual gue mulai deket sama Tuhan. Oke, itu kan ke Tuhan. Berarti kalau agama? Kalau agama, waktu itu tadinya gue milih, waktu itu apapun agama yang Tuhan tunjukkan kepada gue akan masuk. Jadi gue waktu itu Islam, Kristen, apapun saya tidak Pas lo sholat tuh harusnya, gue sih nggak ini taat banget ya, cuman mungkin pas lo sholat, kalau ada gue mungkin, ya. Langsung ya? Iya. Dia ustadz ya? Bukan deh. Profesor. Halo. Oh, oke. Ntar dulu mas, saya lagi cerita nih. Oh, gak apa-apa. Ini siapa ya? Sorry ya bre, gue telat. Habis dari Pangrango. Oh, anak gunung. Cogan. Hampir jatuh lagi. Habis kena engkel kemarin, makanya gue agak absen di ABC. Oh ini yang hilang kemarin 3 hari ya?
Bukan dia anak paling gaul sekarang. Oh, siapa namanya bro? Sastra S, S-nya bukan Silalahi. Iya. Apa tuh? Serius banget nih podcast dari tadi. Karena kan cerita inspiratif. Kembali lagi di Daniel Mananta tetangga kami. Bukan. Kalian aja kayak gitu. Beda. Serius banget. Iya benar ya. Oh Daniel tuh podcastnya begitu ya? Begitu serius. Iya. Gue Terus lagi Margo cerita. tuh Margo City tuh punya lu? Bukan, beda. Bukan. Margonda punya gue. Oh ini pebasket Sumbang. Sombong. Sombong. Kacamata Anda pernah diludahin nggak? Kayaknya banyak deh pengen ludahin dia. Jangan. Nggak asik, nggak betato, keluar deh. Iya, emang. Gengnya betato. Tapi gua nail art, bre. Iya. Geser dikit. Mana? Daun duduk daun nih. Lu ngapain kesini? Ini Pak, gua mau sidak Pak. Anjay. Tapi pebasket sombong dan sukses. Masa sepatu nggak N1? Woi. Red flag. Ya elah ini mas. Ya. Bro, tahu nggak nih edisi apa? Siri Tonga. Beda edisi Litonga. Beda. Penyanyi lawas itu. 30 tahu nggak siapa? Siapa? Aduh, bukan anak bola banget. Wah. 30. Sering main futsal, nggak tahu juga 30 nomornya siapa. Bentar, 30. Hah? Tahu nggak nih? Nih. Benzema. Bape. Bapak emang 30 di Madrid udah nggak 30 lah. Usianya udah 30. Belum. Usia 25. Bape 25. Gak cuman Bape. Bape Ini kan 25. Stan Smith. Edisi 30 apaan sih, Den? Limited edition. aja. Gue kan sekarang strata gue udah tinggi ya. Lu kayak, lu kalau gue liat kayak uya-kuya sih. Agak roda ya. Iya bener. Bre, ada apa Bre soal dia Bre? Ada apa bro? Gua mau sidak dulu ini, Mas. Dan lu Densus. kemarin ke GBK ya? Aduh, iya lagi. Tapi gue liat lu kayak Sapa-sapa lah, bre. dia ngapain ke GBK kemarin? Lu pancingnya di mana? Aja. Dia lagi Lapangan jalan ABC. begitu. Lu ngapain? Lapang ABC. C-nya cogan. Oh. Dia anak basket Basket juga, kan, bro? Bre. Sastra S-nya bukan Pantes Silalahi. mukanya dia nggak asing. Nah. Gue pikir dulu kurir ganja gue cuy. Beda. Bukan ya? Lu kan kurir kan dulu? Bukan. Lu belum ketangkep kan? Belum. Oh, berarti Bukan jangan belum, kalau belum berarti lu bakal ketangkep. Seru banget sih. Enggak, Lu anak basket banget. Basket bang, gue cuma mau bilang. Katanya Doi adalah pebasket paling sukses dan terkenal saat ini. kata orang ya, bukan kata gue ya. Iya. Oke, kalau sukses dan terkenal, kok bukan lu yang jadi duta FIBA kemarin, bre? Anjir. Itu dulu deh. Iya. Hah? Iya, Malah jadi host Dreambox lu, Parno. Gue pernah undang dia di Dreambox. Colorful. Gue pernah undang dia di Dreambox. Warna-warni lu. Pintar. Gue pikir pinter. Gue inget mukanya. Iya, gue undang dia di Dreambox. Gue pikir pintar. Gue pikir pinter. Ternyata Tolol. Kalah dia. Oh dia bukan BA-nya itu ya? FIBA. Bukan. yang duta FIBA siapa? Waktu itu kalau nggak saya Raffi sama Cinta Laura. Cinta Laura ya? Iya. Waktu itu iya. Karena kan gue tuh nggak terlalu ini sih, gue nggak terlalu kemana-mana Iya. sih. Dan dekat dengan ini ya. Dan exposure-nya Raffi tuh cocok banget juga untuk kebutuhan itu kan. Iya, Karena iya. kan FIBA kan butuh exposure sebesar itu. Kalau gue kan exposure gue follower cuma 4 juta. Tai lah lu. Buat duit Exposure lu. Masih Gede gedean itu. lu. Gue cuman berapa nggak nyampe. 2,7. Iya, 2 juta. 2 juta ya? Iya. Cuma 3,2. Masih gedean gua sih. Iya. Iya. Tapi lu kesel nggak? Duta FIBA-nya bukan orang basket gitu? Enggak. Karena gue nggak ngerasa diri gue itu harus dipentingkan di dunia basket. Enggak kok. Tuh, itu jawabannya bagus. Apa? Mentang-mentang. Karena gue nggak ada yang perlu gue sombongkan. Piala gue udah berbicara dan cincin gue. Piala lu berapa, Sedep. Pialanya peyang deh, piala lu peyang. Piala lu peyang. Sama nih Pak, dia ini terkenal punya podcast nomor 1. Iya. Tempat orang berkeluh kesah Iya. dan klarifikasi. Data salah. Nomor 1. Nomor 2. Nomor satunya? Deddy Kobusier. Udah kalah. Enggak, Bang. udah kalah. Enggak. Kalah sama lu. Nomor 1 terakhir data gue begitu. Oh iya? 2022 ya. Wah. Sombong banget. Podcast untuk menjadi orang klarifikasi. Iya, tapi tetap Deddy nomor 1 ya. Ngapain lu pegang gue? Gue suka sama lu. Apa? Masa Pak Vincent belum klarifikasi? Cuma Vincent, Desta juga. Itu dia gue support. Bener-bener. Lu pertanyaan lu kan mau roasting dia. Jebaknya kita berdua. Anjing lu. Biar enak Gak ada yang Pak. perlu diklarifikasi. Nggak ada, sama nggak kita. perlu.
mereka ini punya cara mereka sendiri untuk menjawab. Nah. Dan gue suka, jadi kelihatan elit aja gitu. Betul. Iya. Dan dia ini Pak, personalnya di konten suami takut istri. C. Olive. Kesannya. Padahal aslinya dia ini KDRT anjing. Kok bisa? Di mana? Harmonisan dalam rumah tangga. Oh. Buktinya udah punya BL kan? Iya, kirain dia dapat CCTV gue lagi. Lu armor lu. Udah berapa bulan sih? Biar 2 bulan. Gimana lo jadi seorang bapak? Seneng ya? Happy ya? Iya. Lu pas begitu lahir itu nangis gak? Iya, ya, apa kayak Perasaannya nggak pernah lu dapetin kan selama ini kan? iya, kayak kok Tuhan baik ya sama gue. Kok gue dikasih anak ya akhirnya. Ya? Gue pikir gue gak bakal dapet anjir. Lu katanya ngazarin admin ya katanya? Enggak. Ya, atas dong harusnya. Enggak. Itu BL cewek kan Bang? Cewek, Gabriela namanya. Menurut studi, bapak yang anak pertamanya cewek, itu dulunya bandel. Ngaku deh body count lu berapa, Brek? 2. Oh, 2 doang. 2000 lah. Iya. Masih kembali tuh. Iya. Masih kembali. Gitu ya. Udah, ke situ aja nggak usah nanya. Iya enggak kalau Kalau anak ke satu dan kedua cewek, anak ke 1 dan keduanya cewek, Bah. dan Artinya? keduanya cewek, Hmm. boti. Jadi saling dia, saling. Kenapa jadi kebot? Saling. Anjing banget. Tapi jangan Pak, sorry Pak. Iya. Anaknya baru 2 bulan, langsung dimasukin iklan Pampers. Segitunya kurang. Popok. Ya Pampers popok. Beda, Pampers. Beda, merah. Pampers merah Oh, sorry Pak. Popok. Kayak minuman ya Pak? Iya, Popok ya. Oh, popok. Ya sampai gue popok nih. Dia popok. Segitunya kurang. Oh iya. Dia mah jujur orangnya. Jadi waktu itu gue pernah bilang, anak gue sih gue gak mau tau konten nih, kalau ada duitnya boleh lah. Ya, Ya nggak fair apa-apa dong juga. gitu. Tapi gue gak mau terlalu banyak, jadi kalau misalnya BA boleh sih. Tapi BA kan gak banyak kan. BA paling cuma sekitar ya 5 lah ya. Banyak itu. Iya, banyak ya. Jadi akhirnya dia kemarin dapat kerjasama sama Popok dan kebetulan anak gue pakai Popok itu. Oh, pas banget. Dan harganya bagus sekali. Dan dia pakai Popok itu. Syukur lah. Pas banget. Tadinya mau gue tolak ya kan. Tapi gue tanda tangan. Nggak nolak. Nggak ada alasan untuk nolak itu. Lu kemarin punya ke pabrik popok ya? Aduh iya lagi, sapa-sapa lah. Nggak ngapain tuh cogan ke pabrik popok. Masa? Lo juga kira-kira dikit. Tapi ada loh. Popok direbus gitu ya. Bisa buat nge-fly cuy. Jangan-jangan dia Ada, begini, ada. bener. Lo tahu? Ya elah. Bentuknya begini masa enggak ya kan? Apalagi data yang lu punya tentang gua? Ini kurang banget nih orang Pak. Kenapa? Apanya itu kurang? Dia pernah ditipu sama karyawannya sendiri. Manajer ya? Manajer. Cewek. Cewek bener. Kok bisa Lah, sih? kita berdua juga pernah. Lu berapa M? Enggak. Oh, nggak 200-an. PM, nggak PM. Oh gua AM, hampir MC. Tapi yang terdata cuma ratusan. Cuma total yang tidak terdata hampir M-an gitu. Lu laporin polisi nggak? Enggak. Bahaya lu ya. Gue jahat berarti. kalau orang jahat sama gue biarin aja udah. Iya sih. Kan dosa dia. Segitunya Mas Fabian, Mas Vincent. Bukan. Yang dulu. Sorry. Kirain. Adek kandung masa ngambil punya manajer Mas Vincent adek kandung. Wah deh lu. Ini cerita gue Didit. Dia orang paling lempeng dia. Dulu yang dulu. Oh yang dulu. Lu merusak nama orang lu. Enggak, aman Mas Nggak, terus habis itu Fabian. lu balikin nggak akhirnya? Lu tantut ke polisi? Enggak, waktu itu gue mau bantuin dia beresin. Karena bukan hanya uang gue yang diambil, tapi uang orang juga diambil. Dan dia kan masih under, orang tuh taunya karena gue dianya. Jadi gue bantu beresin, tapi waktu itu dia memberikan perlawanan. Jadi karena dia memberikan perlawanan, tidak ada titik temu. Akhirnya gue bilang, kalau kayak begini gue harus laporin lu di polisi. Karena gue pengen lu belajar untuk tanggung jawab. Jangan pernah ngambil apa yang bukan hak lu. Dan gue gak pernah ngedidik lu kayak begitu. Dia jadi manajer itu lewat didikan gue. Gitu. Dan gue juga tidak menganggap didikan gue itu menjadi penting karena kan dia juga berusaha. Cuman jangan, dia tuh udah dititip sama bapaknya ke gue pengen dia tuh jadi benar lah. Iya, cuman jangan ambil uang orang itu aja gue bilang. Nah mari saya bantu selesaikan, dia nggak mau. Akhirnya mau nggak mau ya gue harus laporin polisi aja udah gitu supaya dia belajar. Iya. Supaya setelah itu dia belajar, jangan gitu lagi lah. Tangkap akhirnya. Akhirnya ya dia dapat vonis di penjara Oke. gitu. Ya dia udah jalanin dengan baik. Stadium berapa vonis? Enggak, Ah, penjara. 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 Dan tapi ketakutan terbesar dalam hidup lo apa sekarang? Ketakutan terbesar dalam hidup gua Anak?
pertanyaan ini bagus ini. Enggak bagus. Saya lah, belakangan waktu ini jarang banget dapat pertanyaan ini ke ini. Jangan tidur. Kalau kata dia di gunung. Langsung Di Jambi, Pak. Hobinya tidur emang dia. Di gunung tidur, di sini tidur. Pengen buat di foto. Terus gue kalau jawab nggak ada sombong. Ketakutan kecil ada tiap hari, tapi ketakutan besarnya sudah mulai tidak terlalu mendominasi. Kalau dulu banyak ketakutan besarnya kayak mikirin masa depan, gue akan seperti apa, apakah gue akan dianggap sama orang, apakah gue masih bisa survive atau enggak, apa gue bisa punya pasangan, istri yang baik segala macem. Tapi itu sudah lewat. Tuhan jawab lah ibaratnya. Gue ngerasa hidup gue sekarang tuh lebih dari cukup sampai gue ngerasa apa yang gue dapet itu gue nggak pantes. Iya. Jadi gue nggak ngerasa ada takut terlalu banyak. Kalau ketakutan kecil ada lah ya. Jangan sampai podcast jadi blunder, jangan sampai bikin konten jadi blunder, hal-hal gitu. Cuman gue ngerasa sekarang gue jadi lebih tenang aja menghadapi ketakutan gue. Ketika ada masalah, gue tidak menyikapinya udah nggak kayak dulu. Lu jadi orang yang sangat berbeda banget ya dari sekarang Dani. Di mana dulu lihat? Dibandingin dulu cerita-cerita lo zaman dulu gitu ya, lo berantem segala macam. Sekarang tuh lo jadi beda banget, lo nggak emosian lagi ya? Masih, cuman gue lebih mikir sekarang. Kalau gue lagi emosi, gue mikir sikap gue ini mana yang lebih baik, mana lebih banyak baiknya. Kalau lebih banyak buruknya, ya udah gue tahan ego lah. Tapi kalau lebih banyak baiknya, itu yang gue ambil, walaupun gue harus marah. Jadi keputusan gue untuk marah udah bukan lagi berdasarkan ego gue ingin gue lampiasin, tapi keputusan gue marah mana lebih banyak baiknya, marah atau tidak. Karena kalau marah tidak membawa lebih banyak baik, lebih baik tidak usah kan. Ini soalnya berapa kali sih Des? Ini Gua pengen deh ke Denny. Ayo Des, gitu. kita Basket, gue mau kalau olahraga mau. Tapi karena gue merasa tidak perlu gue obrolin, gue tuh sangat introvert. Iya dia susah cuy. Bukan karena bukan nggak mau, gue sih pengen satu-satunya yang bisa kan Dedi waktu itu kan. Karena dia hampir meninggal. Iya. Lu kapan hampir meninggal? Enggak. Enggak harus ke sana ya. Dia sering ngajakinnya waktu itu begitu. Berarti lu tidak akan mengklarifikasi apa-apa ya kan? Buat apa? Gue tidak perlu klarifikasi. Kita hidup tetap berjalan. Tapi gue bisa tanya sama Vincent kan? Dia nggak tahu juga. Oh dia nggak tahu. Nggak tahu. Lu berapa sih? Berapa sekarang umur? 43. Anjing muda Masih banget. masih muda dia. Iya. Tuan gua, lu berarti 81 ya? 81 lu 80 kan? 80. Dia 78 kan? 77. 77 iya. Dia sededi ya? Dedi emang belum? Iya, Dedi 77. kalau nggak 77 salah ya? Dedi. Sio naga kan? Enggak, ular gua. Hah? Ular oh enggak, Dedi naga. Berarti Gua monyet. Tuan Dedi. Dia monyet. Gua monyet. Bukan maksudnya sio. Gua ayam. Lu babi ya? Bukan sio. Lu apa? Gua sio ayam. Tai dia, sionya tai. Enggak ada. Kalau Pak Desta bukan sio naga. Apa dong? Dia apa? Sio Vindes. Vindesio. Sio Vindes. Keren. Pak, tapi ini Pak faktanya Pak. Apa tuh? 5 orang yang habis dari podcast dia meninggal. Bener kan? Gak tau gue gak hitung lagi. Ada sekitar segitu. Iya, yang Kalau cerita- emang itu berlaku, yang lu Almarhum cerita di Almarhum. Tonight Show. Tunggu. Bayu. Oke? Bayu sana? Bayu yang peramal. Oh iya. Sebelum meninggal ngeramal gue juga. Yang ini ya? Hah? Apa itu? itu Rara Pak. Oh, beda Mandalika itu. Mandalika itu Rara yang peramal. Beda. Bayu. Bayu. Bunda Dorce. Vanessa almarhum. Vanessa almarhum sama almarhum Bibi. Laura. Ya udah kelimanya PDD deh. Undang. Belum meninggal. Kalau meninggal. Ini ada gue dipakai bol gue. Ada tuh rekamannya cuy. Hah? Iya suaranya itu. Jangan dah. Iya nanti gue ini disomasi lagi ya. Ntar PDD kira-kira klarifikasi di lo juga nggak ya? Kayaknya. Kayaknya sih. Orang jadi sekarang kalau mau klarifikasi tuh either ke lu atau Dedi ya. Iya. Jadi Oh. gitu ya jadinya ya. Ada pilihan aja. Sebenarnya mau ke Vindes, cuma Vindes kan terlalu ini kan idealis. Kagak Gua- ideal. gua- Uangnya udah banyak. Enggak gitu. Iyalah, apa alasan kalian? Kita nggak bisa Kita nggak ngurus bisa begituan. kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak sanggup aja kayak nggak. Iya. Gua nggak bisa malah kayak kalian. Iya beda-beda Saling lah, berarti. beda-beda. Punya Jujur gue keunggulan lihat dia masing-masing. ngomong ini tuh kayak, ini orang kok bisa begini ya? Iya, gitu. iya. Kayak acting tapi oke gitu ya. Iya. Cara bertutur lo segala macam, cara storytelling lo segala itu bagus. Kayak bener-bener peduli gitu. Emang benar. Iya. Oh, yang bener ya? Oh, sorry. Kirain acting kan? So, deep talk banget gitu. Dia tahu gue pernah tarung derajat. Lu belum tahu dia. Lu tahu derajat mana itu? Paling Derajat Buju Sangkar. Hati-hati loh. Iya. Apalagi? Nah, sebelum emosi kita main dulu. Main apa? Oke. EKG. Apa itu EKG? Kok gugup?
Kita alat prediksi jantung, Dan. Kalau lo ada yang ragu atau lo nggak yakin atau lo ada yang tutupin, berarti lo akan ketahuan. Betul. Nah, kalau satenya itu bukan tadi tuh. Acara ini keren, kita bisa tiru nggak ya? Gak apa-apa. Orang lo banyak yang niru juga kita. Kita tiru terus kita hire mereka gitu. Sama aja ya. Jadi Lu kreatif. pegawai berapa banyak, Den? Cuman 10 yang tim, 4 yang manajemen. Oh, 14 lah ya. 14-an gitu. Harusnya kolaps tuh Denny, Sumargo Channel, Taulani, Vindes, Dedi, Iya. Marans, ya nggak? Yang collab sekarang bekas karyawannya. Jadi gua ada bekas karyawannya Dedi, ada bekas karyawannya Baim Wong, ada bekas karyawannya Fuji, tinggal nunggu Vindes. Ya soalnya circle-nya itu aja. Iya. Lawan di sini banyak dari Prambors. Dari radio ya. Mau yang ketawanya kenceng nggak? Apa tuh? Andi Ahoho ya. Nih, Bang, ditaruh di nadi. Jangan dijembut. Bukan dijembut, itu nggak ada nadinya. Dijembut, Ada nggak sih. nadi. Ada nadinya sih kontol. Tipis. Ini beneran nih? Beneran Gua dong nggak tahu ini. sih. Gua takut salah Jelaskan, jawab. dokter. Coba deh, Lepas ada dulu, nggak sih Mas. nadi ada titiknya? Nggak usah, enak, nggak sih. usah. Biar enak ya. Nadi ada titik nggak salah. Maksudnya nadi ada titik. Oke. Titit ada nadinya nggak? Yang kiri Titit ada dua. nadinya nggak? Oke. Yang kiri dua. Jadi ini adalah alat pendeteksi jantung. Ini di nadi. Di nadi. Nadi gua di sini nih. Beda. Itu otak lo di situ, Den. Oke. Nah, jadi ini kalau 80 berarti normal. Tangan gua kenapa? Belum. Belum. Ini bukan alat yang strum-strum itu bukan. Oke, jadi nanti gua akan Heart rate normal 80 ya, Sas? normal 80. Kalau di atas 80 berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi lu jangan ngarang-ngarang lu ya. nggak bener ada. tadi. Beneran. Terbukti waktu di Malik begitu. Iya. Betul. Dan ini valid ya. Valid. Nih ya, 3 2 1. Oke. Saya pembunuhnya, Pak. Bukan. Saya pembunuhnya. Bukan ya? Apa yang kamu pikirkan tentang Paula Verhoeven? Kasian. Di atas 80. Artinya apa? Ada yang ditutup. Nah. Ya, 105. Ada sesuatu. Kan lagi rame nih. Mukanya kaget. 105. Seru ya? 103. Serius lu? Iya ini. Artinya apa? Ada yang gua tutup. Ada. Iya. Berarti ada detak jantung lu nggak normal nih. Ada cuma lu cuma ngomong keluar kasihan dong, tapi sebetulnya itu banyak yang lebih sampaikan. Jadi detak jantung lo tuh mendadak deg 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 lebih Iya. cepat. Ya, yang mau gue sampaikan, gue bersedia untuk mengundang kalau pengen datang. Pengen ngobrol-ngobrol. Yang lo tahu emang gimana? Aduh. Aduh, Jadi berapa tuh sekarang? nambah. Nambah ya? Next. Next. Oke. Gue nggak tahu apa-apa ya. Oke. Dari Pak Vincent Desta ada menteri? Tidak, dari kamu aja. Oke. Siap. gue banyak tapi nggak usah dah. Nggak apa-apa ya bro. Gue Ah. seneng nih main beginian nih. Oke. Apa yang kamu pikirkan tentang The Professor? Jago. Jago. Lu profesornya apa? Pebasket yang terkenal dari Amerika, yang mainnya street bowler banget. Terus dia punya YouTube yang gede basket. Cita-citanya Pak belum kesampaian. Apa itu? Bang Denny kan main sama The Professor. Bukan cita-cita gue itu kemauan netizen. Oh, kemauan netizen. Gue sih nggak ada kepengen, maksudnya harus main sama profesor. Tapi kalau misalnya bisa ketemu dia ya kebanggaan karena kan dia YouTuber basket paling gede di dunia. Oke. Cenderung aman nih, berarti benar. 80-an something. Wah aman, berarti bener kan? Yang lo omongin bener, begitu tren ditutupin langsung. Iya. Ini ngarang-ngarang doang. Beneran. Dan apakah lo pernah menyesal? Bentar dulu, di sel dulu dong. Disetin dulu Pak. Disetin dulu Oke, Pak. siap. Tanya, Ini Vincent. beneran nih Sembar. Ini Dan- pas nih. Lo pernah menyesal mengundang narasumber nggak? Pernah. Siapa? Nggak enak sebut. Iya, nama. jangan. Nggak enak sebut Karena nama apa? sih. Karena Bohong? ya banyak hal sih sebenarnya. Satu, dia kurang isinya kurang secara cerita. Terus dia tuh lebih pengen nyari exposure-nya doang daripada menyelesaikan masalah. Iya, tapi ya sudah lah kan. Ya. Berapa? Ini detak jantungnya nggak normal, berarti emang emosi dia sama si tamu ini. Ini Nah Pak. itu marah. No, itu marah. Sama aja tadi, Paula apa urusannya? Enggak. Lo kasihan tapi lo ada yang mau ungkapkan, tapi lo Iya. tutupin. Kalau ini kan lo ungkapin sesuatu dengan marah. Nah ini langsung. Iya. Ini kedokteran yang ngomong, medis. Medis. Kan gue salah juga tetap kan ya. Medis ini Pak. Oke. Apakah menurut lo keputusan wasit waktu Indonesia lawan Bahrain kemarin tepat? Tidak tepat.
Nggak jujur ya dia kayaknya. Dia emang memihak wasit. Dia memihak wasit. 80-an, jujur dia. Jujur. Itu kan valid. Valid iya. Nggak tepat itu. Masa 80-an. apa berat 90 90 berapa tambah? Jadi 96. 6 tambah 3 menit. Oh, jadi itu. Apa tanggapan kamu begitu mendengar nama Dr. Richard Lee? Anjing nih orangnya. Oh acara kita jadi begini sih, Bos. Ini gara-gara sastra nih anjing nih. Dr. Richard Lee. Loh, udah itu- 90 nih, udah 90 nih. Udah 91. Mampus. Udah 5. Apa saja? 97. Dia mikirnya banyak soalnya. Oh iya lagi. Kan sering diganding disanding-sandingkan. Sandi kamu Dr. Richard Lee. Podcast kalian duluan-duluan tamu. Enggak lah. Kali juga klarifikasi. Kayak kan? kayak Dr. Richard. Ya tanggapan lu gimana? Enggak ada tanggapan. Kayak ada yang ditutupin. Ya, cukup. Oke lah kalau gitu. Gacor. Nggak ada tanggapan. Coba ke dia. Nggak Coba, usah. coba. Oke, gua ya. Coba. Gua mah aman, gua jawab jujur semua. Salah itu di sini. Di sana. Balik. Lu pasang dong. Boleh, Pak. Pak dokter, tolong Pak dokter. Iya, Martin. Duduk sini. Gak apa-apa, Pak. Terus sini. Oke, langsung aja. Langsung aja ya. Gua ya. Bentar, di-setting dulu. Gue balik kah? Ntar dulu dong. Di-setting dulu, bentar. Nadinya 200 nih. Enggak, belum. Dekat banget itu. Udah? Bentar, tunggu 4, 3, 2, 1 dia. Gak ada nadinya kayak ini orang. Nggak nyala. Lagi preparing dulu. Nah, oke. Tiga. Pas 2, 1. Oke. Satu, oke. Gue cuma 3 pertanyaan gue ya. Banyak. Anjing banyak 3 dong. Cuma 3, cuma 1 gitu. Apa tanggapan lu tentang Baim Wong? 102, 103. Dia temen gua. Belum. 109. Dia temen gua. Hmm. Cuma untuk soal apa ya? 130. Apa ya? 150. Berapa sih? Tar. 170 dah. Lu kayak darah tinggi deh. Kayak lebih ke darah tinggi deh kayaknya. 99. Ya gua bohong emang udah. Ada yang gua tutupin ya. Gua tahu sesuatu tapi gua gak berani ngomong. Monyet. Vincent. Satu orang satu. Iya, oke. Harus fair dong. Harus fair. Mesti gue jawab semua. Oke. Ya jawab sih jauh. Tadi gua juga jawab semua. Iya. Lu yang nanya, kan lu temennya. Kan lu lebih enak Ya. lah nanya ya. Tunggu 4, 3, 2, 1-nya, Oke. Pak. Belum. Oh, jadi dari Pak Desta langsung nih? Iya kan Desta kan lebih Oke. enak lah ya. Oh, lebih. Ntar prepare. Tapi nggak boleh main aman ya. Enggak. Udah, ini Pak. 3. Oke. 3, 2, 1. Ya. 1. Vincent, lu sebetulnya nyaman gak sih ngobrol sama Denny Sumargo? Nyaman. Belum apa-apa udah 100. Lu udah 94. Turun. Tapi turun. Jadi dia Ketawa dia. Jadi dia startnya 100, dia turun ke 90. Iya. Jadi kalau kayak begini, lebih ke diabetes. Diabetes dia. Diabetes ya. Anjing jadi main dokter-dokteran. Nyaman lah, nyaman. Nyaman ya. nyaman. Tapi ada yang lu tutupin. Turun. Nyaman, 80. nyaman. Nyaman dia berarti Oh nyaman betul. Sama nyaman. Nyaman. Oke. Iya. Oke. Yang tidak nyamannya? Nggak ada, cuma Oh naik ada. 107. Enggak aman. Coba Aman sekarang dong. Vincent. Coba Oh, ya. sekali lagi, Pak Vincent. Lagi. Ada lagi nih, ada satu. Ada gua ada pertanyaan. Waduh. Lagi. Coba ya. Tolong dijawab dengan benar. Oke. Belum. Ya, ini preparing ya. Emang agak susah Oke. deh. 3, 4, 3, 2, 1. 2. Belum, jangan dulu. Ya. Kita lihat di berapa dulu. Oke, di 87. Vincent, minggu Ya. depan tuh kita mau mengundang Vicky Prasetyo. Gimana menurut lo di Vindes nih? Gak usah lah. Nggak kan dia udah jadi MPR DPR. Oh, dia Dia jujur. keluar jujur. Iya. Dia Iya. kan udah jadi pemerintahan sekarang. Oh, gitu. Iya. Oke, kasih satu tambahan. Iya, lagi, Alasannya ya, bohong ya. tapi berarti. Satu lagi. Lu nggak ada masalah sama Vicky Prasetyo? Nggak ya? ada, Nggak ada ya. Lu suka nggak sama dia? Biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Nggak pernah ketemu soalnya. Nggak pernah ketemu soalnya. Keren lo Iya, bro. biasa aja. Keren Iya. Vincent nih. Keren. Berarti lu nggak punya satupun sosok public figure di Indonesia yang lu nggak suka ya? Nggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti lu suka Nggak semua pernah ya? punya masalah.
nggak ada masalah. Masih jujur. Padahal ada loh. Ada. Sebut, oh enggak ya? Enggak ada. Oh, Masih jujur. Mungkin masih jujur. sebel-sebel kecil tapi kan ya nggak ini. Oke. Karena kata bapak gue sebelum dia meninggal, hidup penuh cinta kasih Yesus Kristus kata dia. Tapi gue kan dia tahu ya gue Islam ya. Gitu. Wah, 91 langsung. Naik ke 95. Wah, gila ya. Mana aku Iya. Ah, gua mau tes ini antar. Coba, bini lu bro. Bini gua. Enggak anak-anak, maksudnya anak-anak. Monyet. Kata-kata. Oke lah Den, kalau begitu sukses Den. Dan kita senang banget ya. Next apalagi yang akan lu buat SDA ini apa? SDA? Si Sumargo Denny Ini DSA, Denny Sumargo. Sumargo Digital Academy ini apa lagi yang akan nggak ada bro. Lu jalanin aja. Gue menjalani hidup hari demi hari. Gue cuma pengen berterima kasih, apalagi kemarin gue ulang tahun. wah happy birthday. Thank you. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak untuk semua orang dan minta maaf juga kalau banyak yang tidak memuaskan pastinya, yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kalian dari apa yang gue lakukan. Ya lo kan nggak bisa make everyone's happy Iya, juga. tapi kan? gue juga harus bilang I'm sorry karena gue tetap harus menjalankan apa yang harus gue jalankan dan konsekuensinya gue juga tetap harus terima Konsekuensinya. apapun itu Ya. dan gue bertanggung jawab untuk apapun itu yang gue lakukan terutama sebagai content creator dan sebagai public figure. Ya. Tapi yang paling pasti gue cukup berterima kasih banget lah sama Tuhan dan terima kasih kepada semua orang yang ngasih gue kesempatan sehingga gue bisa jadi seperti sekarang. Wah, ada yang lu tutupin. Enggak. Iya. Thank Denny you, Sumargo. thank you ya. Openingnya keren, Keren. storytellingnya keren, isinya keren, Ya. closingnya pun keren. Tapi merugikan kita, Pak. Kenapa? Alat kita kena tampuk temporer. Kena tampuk temporer dia. Merugikan kita, Pak. Ganti, Pak. Ganti, Pak. Masih nanti. Waduh, anjir. Ganti. Rusak nih alat kita. Denny Sumargo everybody. Sementara nunggu season 5. Tetap ada. Vincent and Desta. Vincent and Desta season 4,5.